Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kepada jurus yang terakhir, yaitu jurus 7, menata situasi. Nah, di sini kita diharapkan mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan tentunya menggembirakan. Nah, Ibu dan Bapak guru hebat, untuk aktivitasnya kita akan bermain board game Sekolahku Aman, nyaman, dan menggembirakan. Lalu untuk refleksinya kita diskusi menggali makna di balik simulasi yang kita lakukan. Lalu konsepnya kita akan berpikir sistem atau sistem thinking. Lalu prinsip pengurangan risiko, konsep lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Selanjutnya kita untuk aplikasinya membuat sistem change. Nah, itu semua seperti apa? Kita akan lihat. Oke, Ibu dan Bapak hebat, selamat datang di Pantai Harapan. Tak terasa kita sudah di akhir perjalanan, Ibu dan Bapak. Kali ini kita akan belajar jurus menata situasi. Silakan Ibu dan Bapak siapkan diri dan konsentrasi, siluman risiko akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasai semua jurus. Oke, baik. Yuk kita bermain lingkaran atau bermain board game lingkar anyaman. Nah, di sini mohon Ibu dan Bapak bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai 7 orang. Silahkan duduk melingkar, singkirkan dulu barang-barang di sekitar kita supaya kita bisa fokus dan ada di ruang cukup untuk papan permainan dan kartu. Nanti kita akan jelaskan cara bermainnya ya. Kalau sudah paham, mari kita mulai. Ingat tujuan kita adalah belajar sambil bermain dan tentunya kita akan bekerja sama. Oke, baik. Dari permainan tadi, kita akan pilih 3 aksi. Mana yang banyak dipilih, Ibu dan Bapak? Nah, dari 3 pilihan 3 aksi itu, manakah yang paling aman? Mengapa? Apakah mungkin sekolah kita terbebas dari ancaman dan kerentanan? Bagaimana caranya? Bisakah Bapak Ibu sebutkan contoh kapasitas lain yang ada di lingkungan belajar Bapak Ibu? Lalu pelajaran apa yang bisa diambil dari permainan tadi untuk diterapkan dalam kehidupan nyata, Ibu dan Bapak? Supaya lingkungan belajar kita itu aman, nyaman, dan menyenangkan atau menggembirakan. Ya, begitu Ibu dan Bapak. Lalu prinsip pengurangan risiko. Para pendekar, kita akan belajar mengenai caranya mengurangi risiko di lingkungan kita. Yuk kita lihat rumus sederhana. A dikali R, ya, ancaman dikali kerentanan. Dibagi K sama dengan resiko, ya. Ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas itu sama dengan resiko, ya. A itu ancaman, yaitu hal-hal dari luar yang tidak bisa kita kendalikan, misalkan bencana atau gangguan. R itu kerentanan, titik lemah kita yang bisa kita perbaiki. Ya. K itu kapasitas, kekuatan kita untuk menghadapi resiko tentunya. Nah, untuk resiko, kalau ancaman naik, resiko juga bisa naik. Kalau kerentanan naik, resiko juga naik. Tapi kalau kapasitas naik, resiko itu bisa turun, Ibu dan Bapak. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah kurangi kerentanan dan tingkatkan kapasitas. Nah, kira-kira di sekolah atau lingkungan Ibu dan Bapak, apa contoh kapasitas yang sudah ada?
bagaimana caranya supaya kerentanan kita bisa dikurangi, Ibu dan Bapak. Nah, seperti itu ya. Jadi ancaman itu bisa dari eksternal dan ini memang tidak bisa dikendalikan. Nah, sedangkan kalau kerentanan berasal dari internal, tentunya bisa dikendalikan. Biasanya karena kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan, lalu berdasarkan kerentanan ini dari titik-titik lemah yang perlu diperbaiki, ya, perlu perbaikan. Lalu untuk kapasitasnya, kesadaran, kebijakan, fasilitas, ya, berupa berbagai praktik baik dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, di sini aspek-aspek aman, nyaman, dan mengembirakan. Tentunya kita ingin lingkungan belajar kita ideal ya. Kita ingin tempat belajar itu aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, di sini aman artinya kita terhindar dari kekerasan, bencana, dan aman dari ancaman dunia online. Contohnya, ada aturan anti-bullying, simulasi evakuasi bencana, atau tidak sembarangan memberi data pribadi di internet. Nah, itu. Lalu aspek nyaman. Nyaman itu relasi sosial yang baik, ya, lingkungan yang bersih, dan sarana prasarana yang mendukung tentunya. Misalnya teman-teman saling menghargai, ya, kelas bersih, kursi meja rapi. Lalu aspek menggembirakan, aman, nyaman, menggembirakan. Nah, di sini menggembirakan artinya kita merasa senang saat belajar, bermain, dan mengembangkan minat atau bakat. Contohnya ada waktu untuk kegiatan seni, olahraga, dan belajar menyenangkan. Nah, kita coba sama-sama berpikir, di sekolah atau lingkungan ibu dan bapak, sudahkah ada yang seperti ini? Bisa sebutkan contohnya. Apalagi yang bisa kita lakukan bersama agar lebih aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, Ibu dan Bapak, lingkungan belajar yang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga kita bisa mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, Ibu dan Bapak. Oke, untuk selanjutnya ini mengenai tata kelola ya, edukasi dan sarana prasarana. Kita lihat 3 indikator sekolah aman, nyaman, dan mengembirakan. Oke, baik. Ada yang bisa membantu untuk membacakan, Ibu dan Bapak? Nah, untuk lingkungan aman, nyaman, dan menggembirakan tentunya diperlukan adanya tata kelola yang baik ya. Ditambah juga dengan sarana prasarana yang memadai tentunya. Dan tentunya juga ada di situ bagian edukasi ya. Edukasi yang penting dari semua pihak. Nah, di sini ada cerita mengenai malaria, Ibu dan Bapak. Coba kita perhatikan apa masalah awalnya, kemudian dampaknya, dan juga apa solusi akhirnya ya. Di sini menceritakan tentang suku Dayak terjangkit malaria dan meminta bantuan WHO. Apa solusi yang ditawarkan WHO? Kemudian apa dampaknya? Setelah disemprot DDT, apa yang terjadi? Setelah tokek mati, apa yang terjadi? Setelah kucing habis, apalagi dampaknya dan bagaimana hasil akhirnya? Nah, dari video ini kita akan belajar mengenai berpikir sistem, ya, dan Bapak. Nah, 5 unsur berpikir sistem. Resources, roles, relations, roles, dan result. Mana yang termasuk sistem? Nah, ya, sistem itu yang ini ya. Kalau misalnya lampunya oke, baterainya habis gimana? Nah, seperti halnya lampu itu, kita harus memastikan bahwa 5R-nya berjalan dengan baik, yaitu 5 unsur penting dalam berpikir sistem.
Lihat gambar ini, contoh sistem sederhana lampu menyala. Semua bagian seperti kabel, lampu, saklar punya rules atau peran. Seperti di sekolah, nggak ada rules-nya, kepala sekolah guru BK bagaimana perannya, jalan atau tidak Ibu dan Bapak. Kemudian kabel ini menunjukkan relation atau hubungan yang mengalirkan energi. Di sekolah ada lengkap guru, kepala sekolah, OSIS, tapi gimana hubungannya, baik atau tidak? Nah, saklar ini mengatur hidup mati lampu. Ini adalah rules atau aturan. Misalnya mengenai bully di sekolah, apakah sudah ada SOP-nya atau belum? Kalau semua berjalan baik, kita dapat result. Hasilnya lampu menyala. Jadi resources ini berhubungan dengan sumber daya, bahan, kapasitas, kemampuan daya, ya. Lalu roles itu berbagi fungsi, relation itu hubungan antar peran tentunya, rules itu aturan kebijakan budaya norma ya. Lalu result itu hasil atau dampaknya. Nah, di sekolah kita masing-masing, siapa sumber dayanya Ibu dan Bapak? Siapa aja yang memiliki peran penting? Hubungan apa yang terjadi antara orang-orang di sekolah? Aturan apa yang ada supaya semuanya berjalan baik dan hasil apa yang ingin kita capai, Ibu dan Bapak. Nah, jadi kalau kita ingin hasilnya baik, semua bagian harus bekerja sama. Sumber daya cukup, peran jelas, hubungan baik, nah maka aturan bisa diikuti. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Nah, ini contoh analisis 5R dalam bullying ya. Jadi dari result fenomena bully saat ini masih banyak tindakan bully yang terjadi dan dinormalisasi. Betul tidak Ibu dan Bapak? Ya. Yang kedua resources, kapasitas pengetahuan tentang bully. Kurangnya pengetahuan tentang bullying dan banyak kesalahpahaman tentang bullying. Misalkan bullying dianggap sebagai bercanda. Lalu rules-nya. Aturan kebijakan budaya bully-nya. Tidak ada kebijakan sekolah yang sistematis untuk mencegah bully. Kini hanya ada tindakan reaktif saat ada bully terjadi. Setelah itu hilang lagi. Biasanya seperti itu kan? Lalu role, peran-peran yang berjalan. Kebanyakan murid berperan sebagai penonton pasif yang membiarkan dan menormalisasi bully. Guru dan organisasi murid tidak berperan besar dalam penanganan bully. Relation, hubungan antar peran. Tidak adanya kerjasama dan koordinasi khusus antara pihak-pihak di sekolah. Biasanya pihak sekolah itu dengan organisasi masyarakat atau tim ahli itu sebaiknya memang mereka memiliki program dalam pencegahan bully. Begitu Ibu dan Bapak. Nah, bagaimana di sekolah kita? Apakah mirip? Apa yang sudah bagus, apa yang harus diperbaiki. Ayo kita sama-sama mencoba untuk analisis 5R ya untuk di sekolah kita. Nah, dengan analisis 5R ini kita bisa lihat masalah bullying secara menyeluruh. Ini membantu kita mencari solusi yang lebih tepat. Dan tentunya di analisis 5R ini kita bisa pergunakan untuk hal yang lain lagi ya selain bullying. Oke, baik. Hari ini kita juga akan membahas mengenai mengubah sistem ya, agar bullying bisa dicegah. Mari kita lihat perbandingan sistem lama dan sistem baru ya. Dari result, di sistem lama bullying dianggap biasa. Di sistem baru, kasusnya sudah mulai berkurang 50%. Lalu resources. Dulu pengetahuan murid tentang bullying kurang. Ya, sekarang edukasi dimasukkan dalam orientasi dan 70% murid paham untuk bullying. Lalu rules-nya, aturan kebijakan budaya bullying-nya. Sistem lama tidak ada kebijakan sekolah yang sistematis untuk mencegah bully. Kini hanya ada tindakan reaktif saat ada bully terjadi, setelah itu hilang lagi. Sistem baru ada kebijakan anti-bullying.
berupa surat komitmen yang ditandatangani oleh semua guru, murid, dan orang tua. Lalu role-nya, peran-peran yang berjalannya, sistem lama kebanyakan murid berperan sebagai penonton pasif yang membiarkan dan menormalisasi bully. Guru dan organisasi murid tidak berperan besar dalam penanganan bully. Untuk sistem baru, semua ekskul diberi kapasitas dan peran untuk menjadi upstander. Lalu relation, hubungan antar peran. Di peran yang lama tidak ada kerjasama dan koordinasi khusus antara pihak-pihak sekolah atau pihak sekolah dengan organisasi masyarakat atau tim ahli yang punya keahlian dalam pencegahan bully. Nah, di sistem baru itu ada form bulanan ya untuk koordinir berbagai kegiatan, terutama juga dengan berbagai stakeholder lainnya. Seperti itu. Yuk, kita coba mulai memikirkan kondisi tempat kita saat ini lebih mirip sistem lama atau baru, dan Bapak. Langkah apa yang bisa kita mulai agar sekolah kita menuju sistem baru? Lalu siapa saja yang harus kita ajak kerjasama, Ibu dan Bapak? Jadi yang namanya perubahan sistem butuh kerjasama dengan semua pihak. Kita bisa mulai dari langkah kecil yang penting konsisten. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Nah, ini contoh analisis 5R pengembangan minat bakat ya. Kita berharap resultnya siswa mampu memilih jalur pendidikan karir sesuai minat bakatnya. Siswa menjadi individu yang berkontribusi sesuai potensi, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inovatif. Untuk resources-nya, ruang kelas yang multifungsi, laboratorium IPA, komputer, seni, alat musik, peralatan olahraga, studio tari, drama, perpustakaan, dan koleksi beragam buku minat. Lalu rules-nya, alokasi waktu khusus untuk ekstrakurikuler, kriteria pembentukan klub minat bakat, kebijakan asesmen berkala. Lalu role-nya, peran-peran yang berjalan, melakukan asesmen minat bakat, memberikan konseling karir, memfasilitasi penempatan siswa ke kegiatan yang sesuai, sehingga menjadi jembatan komunikasi antara siswa, orang tua, dan sekolah tentunya. Lalu hubungan antar peran, kemitraan dengan pusat seni, klub olahraga, dan universitas, tentunya dengan berbagai tim profesional lainnya. Nah, saat ini teman-teman kita akan bersama-sama membuat rencana perubahan sistem untuk mendukung minat dan bakat siswa. Kita pakai panduan 5R agar lebih terstruktur ya, dan Bapak. Result artinya hasil yang dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjang. Resources itu adalah sarana, prasarana, dan SDM yang ada. Rules itu aturan, kebijakan, dan budaya sekolah. Role itu peran siapa saja yang terlibat, dan relation kerjasama atau kemitraan yang mendukung. Nah, di sini yuk kita bersama-sama menuliskan kondisi sistem di sekolah saat ini di kolom old system dan Bapak. Lalu kita isi bersama apa ide perbaikan yang bisa dilakukan di kolom new system. Itu. Adakah perbedaan sistem di sekolah teman-teman yang sudah mendukung minat bakat siswa? Apa langkah kecil yang bisa dimulai minggu depan untuk menuju new system? Nah, kita semua bisa jadi agen perubahan, Ibu dan Bapak. Sistem sekolah yang baik akan membantu anak-anak kita menemukan dan mengembangkan potensinya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat bagaimana menciptakan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini penting agar anak-anak bisa belajar dengan bahagia dan optimal. Nah, di kolom aman, kita fokus untuk memastikan anak-anak terhindar dari kekerasan dan bahaya. Di kolom nyaman, kita ciptakan suasana inklusif dan mendukung. Di kolom menggembirakan, kita berikan pengalaman belajar yang menyenangkan tentunya. Nah, silahkan Ibu dan Bapak tulis contoh nyata upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman.
Sekarang boleh dituliskan yang sudah membuat sekolah nyaman, apa yang sudah mengembirakan untuk anak. Lalu tulis ide sederhana perbaikan yang bisa mulai dilakukan minggu depan. Nah, begitu Ibu dan Bapak. Jadi, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat menciptakan lingkungan belajar seperti ini? Apakah ada ide yang bisa kita contoh dari sekolah lain? Nah, sekolah yang aman, nyaman, menggembirakan tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga, masyarakat, dan media. Mari kita mulai dari langkah kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Baik, begitu para pendekar, saat ini Ibu dan Bapak sudah berhasil menguasai jurus menata situasi. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak pantas untuk mendapatkan pusaka hari ini. Kini Ibu dan Bapak sudah berhasil mengumpulkan semua pusaka, kamu sudah lulus menjadi pendekar utama. Terima kasih.